Oh, hari ini. Ya, hari ini saya diminta berbicara bagaimana Jakarta dalam 5 tahun ke depan dalam konteks Indonesia secara umum ya. Ini kan orang-orang yang berhimpun dalam Nation Building Conference. Jadi orang-orang yang hebat di bidang ekonomi, pribadi-pribadinya ingin membangun yang namanya Indonesia dengan kebersamaan. Tentulah butuh masukan-masukan bagaimana isu-isu yang akan hadir 5-10 tahun ke depan ya. Nah, saya tadi paparkan masalah kemacetan, masalah polusi banjir disampaikan, masalah ekonomi global ya, itu juga disampaikan dan cara-cara kita mengangkat Jakarta naik kelas menjadi ekonomi global. Intinya itu ya, mudah-mudahan pesannya sampai dan di sisa waktu pasangan Ridho bisa tetap menang di akhir proses. Pembayaran influencer itu apakah berpengaruh besar terhadap elektabilitas? Dimanapun, strategi apapun tentunya kita butuhkan untuk menaikkan elektabilitas ya. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada dimanapun, semua yang merasa pasangan Ridho ini sepaham dengan cita-citanya, tentu kita ajak kerjasama gitu ya. Kan saya juga influencer, saya melakukan sendiri di akun saya, kira-kira begitu. Ini dari dulu udah saya sampaikan bahwa Jakarta ini kota tersetres nomor 9 ya. Sambil mengatasi masalah fundamental, jangan menyepelekan potensi orang stres kena penyakit mental. Supaya orang stres ini tidak kena penyakit mental, maka ruang-ruang untuk mendengarkan isi hati dan mengurangi rasa stresnya karena ada psikolog yang mendengarkan, itu harus kita hadirkan. Mungkin yang mencemooh tidak stres, tapi golongan yang tidak bersuara itu jumlahnya besar. Penyakit mental Jakarta catatan kami ada 60.000 loh orang kena skizofrenia. Jadi kalau suka nggak suka mah biasa, dipuji dicemooh dalam demokrasi juga biasa. Saya nggak ada masalah. Oke ya. Kemarin ada diskusi di UI itu mengundang 3 calon dan Kang Emil diprotes Ya, hanya karena masalah jadwal aja Mbak. Undangannya datang 3 hari sebelum, sementara kalau penjadwalan 3 hari sebelum tuh udah penuh. Maka nanti akan datang lagi, kita janjiannya hari Kamis di minggu depan, diganti harinya, di schedule aja. Oke ya, makasih. Dengan NTB, kita akan kontrak sesuatu dengan Papua, kita akan kontrak beras dengan Sumedang, sehingga kalau ada fluktuasi inflasi, saya kembali ke harga awal hasil kontrak. Tuh. Ketiga, tiap bulan kita bikin pasar murah ya untuk ibu-ibu tadi tenang. Nah, inilah peran negara di dalam level mikro. Berikutnya, saya ingin mendesentralisasi kebijakan, Pak. Ada 2.700 RW akan diberi anggaran 1 miliar per RW. Supaya mereka beresin kekumuhan sendiri, beresin kekotoran sendiri, ngasih modal warganya sendiri silahkan, ngasih apapun kebudayaan sosial silahkan. Tidak mungkin Jakarta beres oleh balai kota, Pak. Maka negara harus memberi kepercayaan kepada RW-RW untuk mendesain sendiri masa depannya lah, kira-kira begitu. Nah, berikut. Ini udah tadi, terus agak cepat. Nah, Gen Z Pak, Gen Z ini anak cucu Bapak nih ya. 3 juta lapangan pekerjaan digital tersedia di 2030. Jadi kalau anak Gen Z tidak paham digital, mereka nanti nggak bisa masuk ke pasaran kerja. 350.000 pengangguran di Jakarta. Kita komit pasangan nomor 1 akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Syaratnya adalah mau hijrah ke digital untuk segala urusan, penjualan, pendidikan, hubungan kerja dan lain sebagainya. Pasangan nomor 1 siap bikin namanya Jakarta Digital Academy, melatih 100.000 anak-anak Jakarta supaya tadi siap menjadi ekonomi digital, kemudian co-workingnya digratiskan, kan suka kerjanya itu work from anywhere Pak, tidak di kantor lagi 9 to 5 korporasi. Nah, nanti kita gratiskan co-workingnya, mungkin dengan kopi-kopinya silahkan ya, sehingga mereka fokus pada yang namanya bekerja work from anywhere. Kalau mereka Gen Z kena PHK, kita ada 3 bulan allowance Pak, seperti di luar negeri, supaya mereka disupport negara sebelum mereka mendaftar kerja. Total
Kita siap 1 juta lapangan pekerjaan, 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja UMKM, dan 100.000 kerja padat karya. Ya, mudah-mudahan. Dan terakhir adalah what is global ya, karena kita kan pede. Global itu Pak, artinya pergaulan kita harus internasional Pak. Kantor-kantor perusahaan internasional kantornya harusnya di sini, jangan di Singapura. Pameran mobil jangan lagi nasional, tapi pameran ASEAN. Ya, kemudian food technology pameran jangan hanya kelas Indonesia, tapi se-Asia. Nah itu syaratnya kan, ya gedung pamerannya, maisnya, transportasinya kita upgrade dalam 5 tahun kan. Kita bikin di Jakarta Utara 200 hektar reklamasi, bikin gedung pertunjukan sehingga Taylor Swift yang tadinya enggan ke Indonesia itu bisa mau ke Indonesia karena fasilitasnya dianggap sudah goes internasional. Pak, Singapura hanya dengan modal 100 miliar dia dapat duit 4 triliun oleh 3 hari konser. Itulah kenapa salah satu konsep ekonomi kami adalah Jakarta Kota Ekonomi Kreatif, Jakarta Kota Festival Pak. Ya. Satu festival aja triliun, apalagi dikali 100 itu bisa menghasilkan 140.000 lapangan pekerjaan, bisa mendapatkan 200 triliun perputaran ekonomi. Sekarang nggak ada, dikit, tapi nanti dengan 5 tahun dengan perbaikan-perbaikan, insya Allah kita akan lakukan. Dan terakhir, orang Jakarta Pak, tiap weekend itu kabur dari Jakarta 2 juta orang. Kalau buang duit 1 juta, itu udah 2 triliun. Kali setahun 100 sampai 150 triliun uang bapak-bapak nih dibuang ke Bali, ke Bandung, ke Puncak kan begitu ya. Karena di Jakarta weekend nggak banyak pilihan. Maksimal kelasnya itu Ancol coba kan ya. Nah kalau mau go global nggak bisa, harus mau bersaing seperti Singapura, Dubai, maka di Jakarta Utara usul pasangan kami menjadikan kawasan Pulau Seribu sebagai kawasan ekonomi khusus. Ada yang ala-ala Maldives, ada yang ala-ala nanti special economic zone-nya untuk pariwisata ya, yang kelas global Pak, ala kelas Disneyland, kelasnya Universal Studio, kelasnya Global Village itu. Nah itulah kira-kira pasangan Ridho itu begitu ya. Ekonomi Pancasila yang besar kita besarkan global, yang kecil kita lindungi dengan satu prinsip bahwa pemimpin harus adil. Ya. Saya 10 tahun sudah membuktikan, saya pemimpin semua golongan, saya pemimpin semua agama. Saya pemimpin yang selalu mendengarkan curhatan warga. 50% Jakarta di masa depan adalah ide pemimpin, 50% ide Jakarta di masa depan adalah ide Bapak Ibu semua. Nanti kita gabung, itulah menjadi cetak biru The New Jakarta, makanya judulnya Jakarta Baru, Jakarta Maju ya. Membeli kado isi sepatu,